Bapak Ibu, kunci yang ketiga ya dari 4P ini. P yang ketiga adalah kita butuh penopang yang benar. Kenapa kita butuh penopang yang benar? Karena, saudara, di dalam masa sukar, apalagi yang berkepanjangan, kita butuh aliran kekuatan, fresh power, kekuatan yang segar. Kenapa? Karena kunci pertama dan kunci kedua saja tidak cukup, apalagi dalam jangka panjang. Berbulan-bulan kita masuk di dalam masa yang sukar. Bahkan bertahun-tahun Paulus di penjara bertahun-tahun, saudara. Mana tahan. Memang kalau kita punya perspektif yang benar, kita memandang dari cara pandang Tuhan, kita beroleh kekuatan untuk bersukacita. Memang kalau kita punya prioritas yang benar, kita beroleh kasih karunia untuk kita bersukacita. Tetapi kalau ini berkepanjangan, saudara, kita butuh kunci yang ketiga, saudara. Ini dijelaskan oleh Paulus di ayat 19 dan ayat 20. Sebelumnya ayat 18, Paulus katakan yang bagian akhir, dan aku akan tetap bersukacita karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku. Perhatikan saudara, ada dua sumber kekuatan dari Paulus. Yang pertama oleh doamu. Dan yang kedua, dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam masa yang sukar, inilah dua sumber kekuatan yang menopang kita, Saudara. Yang pertama adalah doa di dalam komunitas sepakat. Ya, Saudara, bukan hanya komunitas sepakat di dalam konteks dengan teman-teman kompak saja. Saudara, kompak yang pertama dan yang utama adalah bagi yang sudah berkeluarga dengan pasangan hidup. Bagi yang belum berkeluarga, saudara, Tuhan tempatkan orang-orang yang hidup serumah dengan kita. Keluarga kita yang setiap hari kita ketemu, saudara. Kompak yang paling otentik, kompak yang paling dasar, kompak yang paling utama adalah dengan anggota-anggota keluarga kita sendiri, saudara. Yang sehari 24 jam kita hidup bersama. Nggak bisa bohong, saudara. Kita saling mengenal, kita semua terbuka, dan tidak ada yang bisa disembunyikan. Itulah sebabnya, saudara, doa dalam kompak ini bukan hanya dalam konteks dengan teman-teman kompak, tapi juga dengan teman kompak yang di rumah, saudara, dengan suami atau istri. Kita saling mendoakan, kita saling membangun, untuk kita saling menumpangkan tangan, saudara. Dan yang kedua, saudara, yaitu oleh pertolongan Roh Kudus. Di dalam masa yang sukar, saudara, kita justru melatih kepekaan kita, bergantung kepada tuntunan Roh Kudus. Rupanya inilah rahasia Paulus. Sehingga, saudara, dia tetap punya, saudara, ayat 20 Paulus jelaskan, dia tetap punya kerinduan untuk terus rindu kepada Allah. Saudara, ada dua indikator, saudara. Apakah kita hidup dengan aliran kekuatan dari Allah? Yang pertama, kita tetap punya kerinduan. Inilah yang sangat kurindukan. Saya ajak setiap pribadi tanya, pribadi masing-masing. Apakah hati saya masih rindu akan hadirat Allah? Apakah saya masih rindu kepada Allah? Dan yang kedua, saudara, adalah Paulus memiliki pengharapan. Karena doa dalam komunitas sepakat, karena pertolongan Roh Kudus, pengharapan itu
tetap Paulus miliki sampai Paulus berani berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian, kunci yang ketiga ini adalah dengan kekuatan Allah, melalui doa dalam komunitas sepakat, melalui pertolongan Roh Kudus, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan saya. Inilah bermegah di dalam Kristus, saudara. Kita bermegah bukan karena kekuatan kita sendiri, bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Allah. Aku beroleh anugerah untuk menghadapi kesukaran ini dengan sukacita Allah, karena segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan kunci yang keempat, saudara. P yang keempat adalah, ya. Nah, sebelum kita bahas P yang keempat, praktiknya di dalam kompak yang ketiga ini adalah, saudara, ya saling mendoakan. Dan juga kita saling sharing pengalaman pribadi tentang pertolongan Roh Kudus. Karena inilah dua kunci untuk kita hidup di dalam penopangan kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah bekerja melalui dua jalur ini, saudara. Dan kunci yang keempat adalah yaitu pribadi Kristus menjadi pusat. Ini dijelaskan oleh Paulus di ayat 21 dan seterusnya, saudara. Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, bagi Paulus yang memberi teladan kepada kita, hidup adalah Kristus. Paulus berkata, kalau kamu buka dadaku ini, belek jantungku, yang ada cuma satu, yaitu Kristus. Dan satu-satunya inilah yang tidak akan pernah bisa diambil dari hidupku, yaitu Kristus. Mereka semua bisa lakukan apapun terhadap aku. Masa sukar ini bisa menekan aku. Mereka bisa memukul aku, menindas aku, melakukan segala apapun kepadaku. Tetapi satu hal yang mereka tidak pernah bisa lakukan, yaitu mereka tidak bisa ambil Kristus dari hidupku. Nah, saudara sekalian, boleh saya ajak setiap kita tanya diri sendiri. Kalau Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus. Mari kita tanya diri sendiri, bagiku hidup adalah, saudara bisa isi di tempat kosong itu, saudara. Bagi saya hidup adalah, apakah bagi saya selama ini hidup adalah uang atau harta? Dari mana kita tahu, Pak? Bagiku hidup adalah uang atau harta. Oh, saudara, tanya diri sendiri, apakah selama ini hidup saya dirundung oleh kekhawatiran, oleh ketamakan, oleh perbudakan akan harta? Nah, saudara, itulah indikator penting untuk kita tahu bagiku hidup adalah apa. Ya, apakah bagiku hidup adalah posisi atau tahta? Apakah bagiku hidup adalah nafsu atau sekedar cinta semata? Bapak, Ibu, saudara sekalian, Paulus benar-benar tetap dan bisa dan terus bersukacita karena Paulus memandang hanya kepada Kristus, saudara. Sampai, saudara, ya, aku hidup atau mati, enggak ada masalah. Kalau aku mati, aku juga untung langsung berjumpa dengan Kristus. Tapi kalau aku tetap hidup, hidupku tuh Kristus. Dan saudara tahu hidup tuh Kristus tuh apa? Di ayat 22, Paulus jelasin, kalau aku harus hidup yang adalah Kristus,
itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kenapa demikian, saudara? Karena Kristus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Jadi kalau bagiku hidup adalah Kristus, aku izinkan Kristus bekerja melalui hidupku, melayani, memberkati. Inilah kunci sukacita dan inilah rahasia sukacita yang sejati. Joy. Apa itu joy, saudara? Jesus first. Hidup bagiku adalah Kristus. Dan karena Yesus Kristus itu hidup di dalam aku, maka others second. Itu adalah satu alamiah, aliran yang natural, saudara. Kalau Kristus hidup di dalam aku, Kristus yang datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, itu akan bekerja untuk melayani orang lain, memberkati orang lain, dan kita sendiri hilang, saudara. Karena kita yang terakhir. Diri kita itu larut di dalam mengasihi Kristus dan melayani orang lain. Dan justru saat kita mempraktekkan demikian, kita menemukan diri kita yang sesungguhnya. Dan kita mengalami sukacita yang sejati, saudara. Ketika pribadi Kristus menjadi pusat. Gimana cara prakteknya di dalam kompak, saudara? Kita berdoa syafaat. Berdoa syafaat bukan cuma ya, doa syafaat itu artinya bukan berdoa bagi diri sendiri atau bagi kita sendiri, tapi berdoa bagi yang di luar kita, bagi bangsa dan negara, bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita, dan kita melayani. Karena Kristus ada di dalam hidupku, kita memberkati orang lain, termasuk sahabat-sahabat baru, termasuk orang-orang damai yang Tuhan kirim kepada kita, dan juga orang-orang yang ada di komunitas kita. Itulah kunci sukacita yang sejati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biar firman Tuhan yang mengubah hati dan pikiran kita, dan anugerah Tuhan yang mengalir untuk kita bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi kita beroleh kasih karunia untuk melakukannya. Amin.